Gus Dur sendiri itu menjelaskan pesantren sebagai subkultur, artinya masyarakat dengan kultur yang berbeda memang, mengembangkan cara hidup yang berbeda, pandangan dunia yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda. Nah, dunia ini subkultur pondok pesantren ini memang dalam waktu yang lama itu tersembunyi dari pandangan publik. Hmm. Pertama karena lokasi pondok pesantren. Lokasinya kebanyakan di daerah di pedesaan Ya. yang tidak tercover oleh mata media yang umumnya berpusat di kota. Nah, ini bisa rentan menimbulkan kesalahpahaman. Ada sesuatu yang terjadi jauh di dalam pedesaan, kehidupan tertentu yang dihidupi oleh masyarakat santri, yang nilai-nilainya berbeda secara kontras dengan masyarakat di luarnya. Hmm. Nah, bagi orang yang tidak masuk ke dalam, sudah pasti akan membuat asumsi-asumsi yang keliru. Misalnya cium tangan, ada macam-macam. Bahkan kalau kita masuk ke pondok, ada hal-hal yang bagi masyarakat di luar pondok itu tidak masuk akal. Hmm. Tidak masuk akal sama sekali. Tetapi itu menjadi masuk akal kalau Anda masuk ke dalam komunitas itu, hidup di dalam pandangan dunia mereka, menghayati nilai-nilai mereka, baru Anda bisa masuk dan masuk akal. Kalau mau bikin analogi lah ya, bagi orang non-muslim, mencium hajar aswad, tidak masuk akal. Hmm. Apa itu nyium batu seperti itu? Ya sama dengan orang Kristen merayakan apa namanya Paskah. Hmm. Bagi orang di luar Kristen, Paskah tidak masuk akal. Kok ada orang mati 3 hari bangkit kembali? Apa itu? Tetapi kita tidak bisa bersikap seperti itu kepada suatu masyarakat ya, yang menganut pandangan dan nilai tertentu. Kita bisa memahami mencium hajar aswad itu menjadi masuk akal kalau kita menjadi bagian dari komunitas nilai di situ. Hmm. Kita bisa memahami peristiwa Paskah kalau kita menjadi bagian dari masyarakat di situ. Begitu juga ketika kita masuk ke dalam dunia pesantren, kita nggak akan bisa membuat atau memahami praktek-praktek yang ada di sana kalau kita tidak masuk ke situ. Tapi dengan mengatakan ini, having said this, Hmm. tidak berarti bahwa semua hal di pondok pesantren harus harus dijustifikasi. Hmm. Saya tahu itu, saya paham betul. Nah, cuma soal kritik ini, ya, Mas Guru Gembul, saya sampai sekarang belum tahu nama beliau ini. Dan saya harap namanya tetap anonim. Iya, iya, iya. Tetapi dengan mengatakan begini, saya ingin menegaskan gini. Sebuah kritik itu ada macam-macam.